Mat, kalau adu jaringan manan kue di pusat jo Bupati Damansraya, ayo lah lebih kue awak. Gitu. Karena itu jangan samo awak jo Damansraya. Podo aja ndak muat dari Damansraya do. Kalau bisa awak lebih hati dari Damansraya. Itu dia awak tiangnya itu. Lain nomo awak nanti lebih maju dari Damansraya, maka perlu dukungan dari masyarakat awak untuk bisa maju. Tapi kalau awak ingin biasa-biasa saja, mabihan anggaran nalahado saja, yo siapapun bisa memimpin daerah, tidak ada masalah. Jalan ditompek lah awak. Badek jalan ditompek. Lah 23 tahun awak, 22 tahun awak bapisah ibu kota dari Pikumbuh. Nah, dulu sama-sama di Pikumbuh, ibu kota awak Kabupaten Jokotamadya. Lah 22 tahun awak bapisah dengan Pikumbuh. Pek mah kota ibu kota awak kini ke dan kabupaten lain ada awak ibu kota. Oleh Sariloma. Godang Sariloma itu lebih godang lah dongong-dongong lah, lebih godang lah limbonang lah. Daripada Sariloma. Poi lawak kapokan Sariloma re keteknya. Godang pokan limbonang lah daripada Sariloma. Betul enggak, Pak? Padahal itu kabupaten awak tuh ibu kota tuh. Beda jo daerah lain. Balik ke Damansraya balik ke ibu kotanya onde male. Lebar jalan aja 64 meter. Jalan utamanya. 2 jalur itu. Awak jalannya kalau ndak salah dari dulu sampai kini godang itu aja jalannya, ndak berubah-ubah dong. Iya kan ndak berubah. Kok lain boda aja nanti dirubahnya, Pak. Ukurannya sama. Tambah ketek lain. Jadi jauh mak tertinggal gitu. Nah, ikolah ketertinggalan iko dan perlu wak koje sama-sama. Baacara wak mengoje sama-sama. Iyo kompak wak dan bersatu untuk mengoje ketertinggalan itu. Itu. Kalau ndak kompak wak bersatu untuk mengoje ketertinggalan itu, yo jalan ditompek awak. Ajak itu aja. Nah, itu ndak menjadi masalah ya awak. Nanti lain. Namanya jalan pe awak itu kalau ndak salah dari ketek kan usia kini yo mama udah kan lah lebih senior lah. Ndak usah lah cerita itu. Cerita kami aja lah usia kini sampai masuk sampai 8 tahun. Ya kan? Waktu SD dulu kami jalan kaki kandiang. Iyo berlubang-lubang jalan ke situ. Karena ada Padang Loeh dulu me objek wisata. Rami-rami wak di situ joto dulu. Ya tanah jalannya itu jalan tanah jo batu, tapi jadi objek wisata. Anak-anak SD masuk kami dulu ke Padang Loeh sedonyo. Menengok objek wisata di situ. Godang itu juga jalannya sampai ekonomi masyarakat awak tambah elok. Nah, itu nawak contohan cako. Uji coba tanam jagung. Gitu. Jadi awak kini jadi petani kayu, Pak. Baa petani kayu. Tanam jagung awak sehektar. 10 jutanya biayanya. Itulah termasuk upah tuh. Apalagi kalau di Karajon Surang. Tidak sampai 10 juta tuh, sehektar. Jadi lah masuk upah. Lah masuk pupuk, lah masuk racun, lah masuk bibit. 10 jutanya biayanya. Kalau persis sebenarnya 9.500.000. Wak bulan 10 juta. Tapi dari sehektar itu hasil jagung yang didapat 8 juta. Kenapa 8 juta? 12,6 ton hasilnya sehektar. Arogo 1 ton 4 juta 200. Anggaplah 4 juta. Akan 8 juta tuh sehektar. Kaluen pokok dan 10 juta. Masih ada sisa 38 juta. Masuk tanam 3 bulan 20 hari. Anggaplah 4 bulan.
bagaji petani awak nan ngelola lahan 1 hektar itu tiap bulan 9,5 juta. Baru sih. Sarjana anak kemanakan awak, kuliah nyampe Padang. Cum laude pula kata orang. Ompek nilai itu Ompek itu sama setara jo 10 nilai untuk kuliah. Malamar juga di pegawai negeri. Bara gaji sebulan 3,100.000-nya sebulan. Awak bertanam jagung 9,5 juta sebulan. Mana menang awak? Jadi lah saatnya kini awak menjadi petani kayu rayo, Pak. Badan nak bisa aja itu dulu nakan. Sederhana. Karena dulu bibitnya nak ada nunggul dan disiapkan. Tanam jagung, jo jagung biasa 5 ton hasilnya hektar. Kalau tidak 6 ton lah hebat guna itu. Nah, kini ada bibit unggul. Wak tanam 2,6 ton hasilnya hektar. 2 kali lipat. Tanago habis sama. Biaya untuk beli racun jo pupuk sama. Tapi dapat 2 kali lipat. Nah, itu nan awak siapkan. Nan kedua cara tanam. Cara tanam jagung unggulan kok iyo berbeda jo cara tanam biasa. Nah, karena itu dididiklah pelatih petani-petani awak. Ba cara bertanam dan unggul itu. Racun jo pupuk. Basiapan pulung. Lah ada racun, lah ada pupuk, lah ada bibit. Disiapkan cara tanam. Bibit, pupuk, racun bisa lo diambil di kantor Pak Wali. Di kantor Pak Jorong. Indak juga berkembang awak, ndak piakal itu. Nah, itu nanakan awak lakukan. Itu. Lain bisa awak lakukan di 50 kota. Lain insyaAllah. Karena ndak berik-berik bona itu. Indaknya di pemerintahan kini. Mapindo aja bisa melakukan. Jadi kok bisa diterapkan bilo saja masuk? Kini lah diterapkan. Ulun jadi juga di pemerintah lah diterapkan. Kan lah bisa ada. Jadi proposal saya kecil ini Pak. Nggak perlu proposal, malah ada proposal. Jadi Bapak turun. Kini itu ada uji coba. Masyarakat waktu lah mendaftarnya online putangku. Seluruh kabupaten awak 5.723 orang atau kelompok tani dalam mendaftar melalui online. Iya. Jadi online itu bisa dari HP awak tuh buka mapindo.id, buka itu langsung keluar form pendaftaran, masukan nama di situ, masukan nomor handphone situ. Tapi itulah lewat pendaftarannya. Dari 5.723 orang yang mendaftar itu awak seleksi. Batarimolah 285 orang atau kelompok tani. Nan tersebar di 3 kecamatan, sekabupaten 50 kota. Dari 285 orang itu, luas tanah yang diusulkannya total mencapai 125 hektar. Itu kini itu nanok lakukan uji coba. Kalau awak berhasil di uji coba itu, maka nanti awak kembangkan di 50 kota. Kini awak mau uji tanah-tanah mas saja di 50 kota nan cocok untuk jagung itu. Kalau pe andiang lah tahu uji jeruk. Ndak pe akalai. Jagung bisa juga. Awak uji pula jagung. Ya kan? Awak uji pula jagung. Lai samo tanah andiang jo tanah baru kubang. Pe baru kubang kan awak lah mau uji. Dapat 2,6 ton saja. Kalau lai samo nanti awak praktekkan di daerah awak siku. Ba model prakteknya. Ketika nanti lah di pemerintahan, iko awak jadikan program pemerintah daerah, maka bibit, racun, pupuk, cara bertanam itu oleh masyarakat awak tinggal minta ke kantor Pak Wali Nagori. Bibit itu kami ke tanam jagung Pak Wali. Nah, tinggal pendataan itu administrasi. Sudah itu hasil panen jagung itu diambil pulau balik dari badan usaha milik Nagori. Baru dijual ke peternak ayam di Mungka. Jadi PT masuk ke masyarakat awak di Nagori, hasil jual masuk ke masyarakat Nagori, income tambahannya masuk pula ke badan usaha milik Nagori. Jadi masyarakat awak nanti sejahtera,
Pak Jorong awak punya kendaraan dinas, Pak Wali awak punya auto dinas. Apa aja Pak? Kalau daerah di situ kok tidak bisa jagung deh Pak. Ah. Ada lain dari jagung. Soalnya siku Kondiek banyak. banyak. Jadi menengok hamu kondiek nan banyak itu baraja awak dari petani pekebun namanya pekebun sawit. Orang nama kebun sawit itu kan ribuan hektar, Pak. Kotu batanam sawit ketek-ketek dicuki umbi itu de kondi makannya. Tapi kok lain ndak berhasilnya. Sebabnya ada yang namanya racun kondi. Jadi untuk membasmi kondi itu cara wak tradisional baburu wak atau pasang perangkok. Tapi cara modernnya pakai racun kondi. Nah, bila itu bisa wak lakukan, ya tentu membutuhkan dana nan godang untuk meracun kondiak itu. Nah, itulah gunanya dana daerah itu. Bisa untuk membasmi kondiak itu. Cara lain, ndak cocok do. Awak pikirkan produk pertanian apa yang bisa awak tanam, yang lain ndak dimakan kondiak. Kan bukan jagung satu-satunya. Kini kau awak pakai jagung, sampel sebagai contoh. Kalau batani itu awak kayu rayo, pitinya banyak. Gitu. Nah, itu nan perlu wak jadikan PR nanti anan bisa wak kembangkan. Ndak hanya jagung. Misalnya karambi. Ada karambi dari Jawa. Usia 3,5 tahun lalu bek buahnya. Ya kan? Bibit karambi itu 93.000 cieknya. 3,5 tahun lalu bek buahnya. Cocok ndak kira-kira itu ditanam karambi? Sehingga ndak karambi muda bangkok lain yang diboli orang. Kan ada karambi muda bangkok. Kalau pek Jakarta, karambi muda bangkok itu berasa butir cik. Sebulek itu karambi muda. Mahal. 25.000 cik. Kalau makan pek kafe minta karambi muda 50.000 dijual cik. Impor itu datangan dari Bangkok Thailand itu. Bisa karambi misalnya wak tanam. Mak, di tanah nan banyak kondiak itu. Tanam karambi di situ. Karambi muda. Nanti 3,5 tahun lah buah. Itu misalnya bibit unggulnya nawak tanam. Jadi banyak pilih-pilihanan lain. Nah, kalau lawak tanam karambi muda di siko, tentu dan awak jual adalah karambi muda. Wak pikiran supaya objek pariwisata wak jalan. Sehingga orang menengok objek pariwisata, auhnya dibeli karambi. Jadi income-nya balik masuk ke kampung awak. Itu dan awak pikirkan untuk masuk yang akan datang. Jadi bisa sadonya awak lakukan. Sehingga awak ndak jauh tertinggal, ndak kalah dari negeri-negeri lain. Kira-kira gitu, Pak Wali. Kok ada nang kabatanyo, boleh. Ada pak tanya lah. Ada pupuk pen baca orang atas pupuk. Ada tanya sawah padi. Ya, Pak. Padi. Ya, Pak. Tanya padi dah. Bah. Pupuknya dalam sehektar berapa? Nah, ada Pak. Normalnya. Untuk jagung, Untuk padi. untuk padi. Ya. Kalau untuk padi sektara you ndak lu nobeh dewak deh Pak. Wak tanya jo ahli penyuluh awaknyo. Kalau nan untuk padi, tapi kalau apa batanyo nan untuk jagung, ala bisa wak menjawab. Dek lah praktek. Gitu. Kalau padi ulun berpraktekan lai, kawak praktekan baru padi unggul nan awak punyo. Nan hasilnya 2,8 ton sehektar. Padi awak kini berhasilnya 4,5 tonnya sehektar. Itu paling tinggi kan? Baa pupuknya nanti awak jawab kalau uji coba awak lah berhasil. Nan padi nan 2,8 ton sehektar itu. Nan dulu rencana wak tanam pek sawahan diang, tapi ulun jadi
Karena Sandiaga Uno, ketua Dewan Pembina Mapindo berhalangan hadir waktu itu. Inyo nan ingin menanam. Gitu. Kalau itu bisa awak kembangkan, Pak, padi awak diang pun hasilnya hampir 3 kali lipat. Ya kalau lahan dia itu Untuk persawahan dia lo ya. memuaskan, dah. Ya. Memadai lah dia dah. Masih kurang. Masih kurang. Yo, karena bibit inyo ndak bibit unggul gitu. Nah, siapa yang bisa melakukan bibit unggul itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bisa menyiapkan bibit unggul gitu. Indah aja nang kini disiapkan, dibagikan bibit oleh pemerintah awak. Tapi begitulah ditanam ndak unggul doh. Tumpul. Ya. Nah, kadang bibit yang di bagian itu lebih ulek. Matu rantai ko nan harus wak basmi iso, wak potong. Ndak aja itu lai. Sehingga bibit dari pabrik itu bisa langsung sampai ke petani awak. Ada juga pertanyaan oleh. Saya ada bibitnya Pak, bagian di pertanian sudah itu ditanam ke botan sih. Jadi ndak unggul nama itu do, Pak. Jadi yang magi bibit unggul so apa rahmat itu. Akhirnya Pak, nan sekitar dari Lobo itu dia kena agak payah iya nah. Tak ada hujan tuh. Iya. Tapi penyampang apa duduk besok memohon kami tolong buat bonda ada dari Aketan air. Jadi bukit itu buat bonda Untuk irigasi. itu irigasi. Itu betul, Bisa air itu dia dibawa ke bawah itu. Ke Jadi bawah untuk itu irigasi bagaimana? itu Ke bawah itu bagaimana? jadi salah satu masalah pe awak iko ga lai ado dibangun irigasi kini tu, tapi irigasi salah tompe. Nah lah dibangun, bahasa salah tompeknya. Babuek bonde di atas, batang air pe bawah. Kan ya itu. Iya betul Pak. Betul. Iya kan? Bonde pe bawah, batang air pe bawah, bonde nambah simin pe atas. Jadi kau tu hujan, lai mengalir air pe simin nambah buih itu. Tapi kau tu hari panen, kau yang kerontang. Badek bisa aja itu. Dek kepala daerah hendak ditengok orang bangun irigasi itu. Kalau irigasi itu dibuat Pak, bisa diambil air dari atas sana. Jadi di bawah di pinggang bukit itu bisa dibuat Iya. di bawah. Nah, jadi nanti Bapak solusinya yang pertama, kepala daerah itu harus betul-betul menengok sampai ke bawah. Program pembangunan irigasi itu lai topik atau indah. Itu yang pertama. Kalau program irigasi itu lai ditengok oleh pemerintah daerah, di kepala pemerintah daerah itu sampai ke bawah topik atau indah, maka usulan apa cako bisa tuh terlaksana. Ada sumber mata air pe ujung denah. Wa alirkan itu ke bawah sehingga sawah wa mengalir sadonyo. Itu cara pertama. Cara kedua, ikut sawah wa date koriang mode dialoban. Batang sinama sepanjang itu malinte. Pe balai panjang na. Tapi sepanjang mata memandang sawah sadonyo, tapi koriang karontang. Padahal batang sinama 4 meternya ke bawah dari sawah itu. Artinya bisa pulo sawah itu wak giri, wak bor 5 meternya ke bawah lah dapat mata air. Wak bor segudang pau ke bawah lah dapat sumber mata air. Masukan paralon nenggodang ke dalam. Naikan air kate jo masin. Lapon sawah itu sadora di air. Itu untuk irigasi nan kedua. Lai bisa modal itu. Lai, pe mawa praktekkan, pe baru kubang. Batanam jagung. Nggak ada air lah 20 tahun, lah 24 tahun sawah itu nggak pernah dipakai. Badan nggak pakai batanam, nggak ada air Bagali ke bawah. Age paralon. Dapat mata air karena bonde sampiang itu. Wak naikan, jo apa siram? Bapu teh jo sprinkle gitu Mode orang tanam gandum pe Eropa. Dan itu alatnya memang wak datangkan dari Itali.
sepanjang diameter 30 meter disiramnya sadoannya. Lai bisa itu awak praktekkan pe sawah awak lai. Pe Eropa aja orang mempraktek itu untuk tanam gandum, ndak ada batang air. Mahalan itu, indah. 5 juta rupiahnya bisa lo dipindah-pindahan. Akan murahnya tuh dah. Banyak dak jalan dulu, tanyanya kepala daerah. Baru ke kok lain jadi. Kok lagi baru ubah. Jadi banyak solusi untuk pertanian awak. Nah, bisa awak lakukan. Kawan kok duduk apa? Wah, itu cuma kan itu tali bonda. Ketik. Tali bonda. Jalur Pak Rahmat itu ke Jakarta linknya kue. Dan selama aku bupati nak sampai ke Padang lah tak balik pulang dia. Jadi PT Jakarta ada pakai cek beda kota Madia jo kabupaten nih.